Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Genewa dalam Tribun Podcast pada sore hari ini. Hari ini tanggal 25 September 2024. Nah, mungkin sudah lama saya tidak duduk di kursi ini. Kali ini saya hadir lagi, kali ini bersama eh, teman saya. Betul. Teman saya Bro Ambrosius Loho. Beliau ini adalah pegiat musik tradisi Sulut, sekaligus juga dosen di Fakultas Pariwisata Universitas Katolik de La Salle Manado. Halo Bro, apa Ya, kabar? baik-baik. Selamat Baik-baik sore, ya. tetap semangat. Nah ini torang bahas tentang musik tradisi dan eh, tadi torang sudah cerita sedikit tentang kegiatan lokofasia. Nah bisa dijelaskan sedikit mungkin lokofasia itu apa? Karena tribuners kita di rumah mungkin untuk mengawali pembicaraan itu harus Oke. mengerti. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Brother Aco. Jadi Lokofasia itu program dari Kementerian Kemendikbudristek Dikti, secara khusus di Direktorat Perfilman Musik dan Media, yang sebetulnya membuka peluang kepada para musisi, para grup musik, termasuk komposer dan peneliti musik di seluruh Indonesia. Nah, Lokofasia itu Lokakarya Konservasi dan Inovasi Musik Tradisi. Jadi memang di sana dalam sebuah program yang besar, dan ini sudah tahun 2024 itu tahun kedua, program yang sebetulnya memberikan kesempatan kepada grup musik di seluruh Indonesia untuk mungkin mengeksplorasi secara lebih musiknya mereka yang betul-betul berbasis tradisi. Karena nanti akan juga saya jelaskan sedikit mengapa apa yang disebut dengan musik yang tidak berbasis tradisi lagi. Misalnya musik yang sudah memainkan musik-musik modern tapi alat musiknya alat musik tradisi. Itu bagi grup musik. Yang kategori, jadi kami ada 4 kategori. Kategori kedua itu komposer. Dan dipilih dari seluruh Indonesia. Tadi grup musik itu cuma 10 dari 311 pendaftar. Lalu kemudian komposer itu dari 90-an yang terpilih 5. Lalu ada musisi dari 70-an yang terpilih itu 3. Lalu peneliti musik itu ada sekitar 50-an atau lebih yang terpilih 2. Jadi kami bertemu di sana 10 grup musik, 5 komposer, 3 musisi dan 2 peneliti musik. Dan Bro Menjadi Amros memang masuk di mana? menjadi sebuah kehormatan ya. Tentu terima kasih kepada Kementerian Dikbud Direktorat Perfilman Musik dan Media. Saya terpilih sebagai peneliti musik. Peneliti musik. Ada satu juga teman peneliti musik dari Bogor. Nah, Berarti cuma di Sulut cuma satu-satunya. satu-satunya. Tidak ada misalnya komposer. Tidak ada. Tidak Karena dalam penelusuran saya ketika diskusi dengan ketua program Mas SJ Setiawan Jayantoro, memang tidak ada yang mendaftar dari Manado. Satu-satunya yang mendaftar hanya saya dan hanya di kategori peneliti musik. Padahal sebetulnya ini program yang sudah dibuka sejak bulan Juni. Saya pun memang sejak bulan Juni sudah mencoba-coba untuk mendaftar, tapi kemudian menyiapkan portofolio semua, lalu kemudian disubmit di sekitaran akhir Juli. Nah, pengumumannya 14 Agustus, tapi kemudian memang kuratornya itu ada Pak Dieter Mack dari Jerman, ada Pak Otto Sidarta, seorang komposer dari, dia juga mengajar di ISBI Bandung dan isi IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Lalu ada Dewa Alit, dia komposer gamelan dari Bali. Tapi semua karya-karyanya itu banyak dikonserkan di luar negeri. Lalu yang ketiga Mas Dwiki Darmawan, Om Dwiki Darmawan, seorang maestro Nusantara kalau boleh bilang. Tapi kemudian ketika kami di Malang selama 8 hari itu, kami juga turut dihadiri oleh seorang ya dosen musik dari Thailand, tapi dia berkebangsaan Prancis, Mr. Jiang. Lalu ada juga peneliti musik dari Ukraina, tapi dia mahasiswa di University of Graz, Austria. Nah, kami diskusi banyak terkait dengan bagaimana mengedepankan musik tradisi ini. Dan itu program Lokofasia memang sungguh-sungguh memberi dampak yang luar biasa. Pertama mungkin menunjukkan eksistensi musik tradisi di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Tapi terlebih juga kalau dilihat skemanya,
paketnya itu menurut saya sangat keren, sangat bagus. Karena di samping kita bermusik, kita berdialektika seni di lingkungan itu, endingnya kita tulis semua. Dan kebetulan tugasnya peneliti musik itu kebetulan kami emban bersama Mas Arif dari Bogor. Dan selama pelaksanaan di sana ada banyak sekali misalnya informasi-informasi yang harus kami eksplorasi. Dan kami juga tunjukkan kepada pembaca dimanapun, mungkin termasuk Tribuners di seluruh Indonesia. Inilah musik tradisi kami. Tapi kemudian ide yang paling penting soal konservasi dan inovasi itu. Karena memang itu jadi catatan besar, terutama misalnya pembelajaran saya yang memang bergelut di dunia musik kolintang. Ketika saya dapat di sana memang sungguh-sungguh sudah mulai sedikit lain. Karena pengembangan musik tradisi di Sulawesi Utara, di Minahasa secara umum, mungkin juga musik-musik tradisi dari Nusa Utara, dari Kota Mobagu, saya melihat sudah mulai sedikit lain ya. Bukan liar sih. Tapi sebelum bahas lebih Iya, dalam, iya. mungkin saya dan Tribuners juga mungkin perlu tahu juga ini Lokofasia ini sudah, apakah baru kali ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah dilaksanakan? Jadi ketika kami di sana itu ada satu pemateri dari Direktorat Perfilman Musik dan Media. Dia memberikan gambaran besar bahwa Direktorat Perfilman Musik dan Media secara di Direktorat Jenderal di Kemenristek Dikti. Jadi ada 4 program besar yang menjadi program utama untuk memberikan wadah kepada musik tradisi ini. Yang pertama itu festival musik tradisi, itu diadakan setahun sekali. Lalu kemudian ada festival musik keroncong, ada satu lagi saya lupa yang satu. Tapi yang pasti bahwa ada Lokofasia. Nah, Lokofasia ini sudah tahun kedua. Tahun pertama dilaksanakan di Denpasar, Bali tahun lalu. Saya daftar tapi belum lolos. Tapi waktu itu ada perwakilan Sulut? Tidak ada perwakilan Berarti ini yang Sulut. kedua, yang pertama baru ya. Ini yang pertama memang perwakilan dari Sulawesi Utara. Kira-kira seleksinya bagaimana? Seleksinya kami ketika kami submit, kami menyertakan semua portofolio. Kalau dia grup musik berarti Google Drive, karya yang sudah dibuat, komposer juga termasuk musisi. Kalau kami yang peneliti musik, mereka mengkurasi, menilai karya-karya apa yang sudah kami tuliskan dan sudah kami riset. Mungkin berbasis dari apa yang menjadi bidangnya kami. Sedikit cerita, teman yang dari Bogor itu, dia meneliti tentang fraktal dan pengaruhnya pada elemen musik. Dan dia Fraktal itu apa? Itu apa ya? Saya juga tidak terlalu memahami, tapi kurang lebih dia menyentuh karena dia punya keahlian di bidang perkusi. Lalu kemudian dia melihat itu dari sisi pengaruhnya kepada elemen-elemen seni. Nanti mungkin Tribuners atau siapapun bisa cek lagi ya. Itu bukunya sudah terbit di sekitar 2018 dan itu mungkin menjadi portofolionya dia. Tapi dia juga sekarang memang bergelut di dunia perkusi musik. Kebetulan dia S1 S2-nya memang dari IKJ. Nah, kalau saya memang syukur, terima kasih juga kepada Tribun karena sekian banyak tulisan saya tentang kolintang yang katakanlah menjadi riset-riset saya secara sederhana, itu yang saya lampirkan ketika mengajukan sebagai peserta untuk dikurasi dan pada akhirnya terpilih sebagai peneliti musik dari Sulut seperti itu. Selama kegiatan di sana apa saja mungkin kegiatan yang... Jadi kami datang itu 10 grup, 5 komposer dan 3 musisi itu perform eksebisi. Nah, ketika mereka eksebisi, semua forum itu diberi kesempatan untuk membedah. Nah, kalau kami peneliti musik, misalnya saya latar belakang filsafat seni, paling membedah sisi filosofisnya. Misalnya Uwun Kloda dari NTT Maumere Sika. Nah, mereka menampilkan musik gong waning. Nah, kami harus... Berarti alat-alatnya juga alat musiknya dibawa juga. Dan mereka, just info saja, alat yang mereka bawa itu sekitar 90-an kilo. Tapi puji Tuhan dibiayai oleh program Lokofasia ini. Jadi kami memang jujur saja kami cuma bawa badan saja dengan perlengkapan. Karena semua di sana kami diakomodir dengan baik. Setiap peserta itu ada LO-nya, liaison officer-nya. Dan kami betul-betul memang diberikan wadah untuk betul-betul mengeksplorasi kemampuan kami. Jadi kami memang hanya fokus untuk itu. Semua hal terkait akomodasi itu ada yang ngatur. Jadi pas mulai hari pertama itu pembukaan kami di Universitas Negeri Malang, UM. Lalu dibuka oleh WR1 di sana. Di sana juga ada Sendra Tasik pokoknya ada fakultas musik dan semua mereka dilibatkan.
Jadi kami juga pada akhirnya dalam 7 hari itu duduk sebagai mahasiswa. Tapi kemudian misinya adalah eksebisi dari semua teman-teman yang terpilih, baik dia grup musik, komposer maupun musisi. Lalu kami mulai berdialektika, dialog. Kami bertanya, forumnya bertanya, tapi memang porsi yang katakanlah cukup banyak itu diberikan kepada peneliti musik, karena output dari ini kami akan tuliskan dalam sebuah buku. Lalu sehari itu kami bisa sampai 5 performance. Tapi kemudian di hari keempat atau hari ketiga, kami peneliti musik juga diberi kesempatan untuk presentasi, karena sebelum berangkat ke sana kami sudah diintensifikasi, walaupun lewat online. Intensifikasinya itu mereka mengecek latar belakang kami dalam riset-riset sebagai peneliti musik. Lalu kemudian kami harus siapkan materi untuk presentasi sebagaimana terjadwal di hari keempat waktu di Malang itu. Nah, 2 hari terakhir kegiatan kami di UBTV di Universitas Brawijaya Malang untuk semacam performance begitu. Tapi performance itu pada akhirnya membuka undangan juga bagi mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi memang betul-betul itu menjadi ajang yang yang tepat untuk bisa mengangkat kembali musik tradisi. Mengingat ketika saya juga dalam kegiatan-kegiatan itu, saya sedikit banyak diskusi dengan orang-orang Malang, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana. Rupanya di Malang itu mulai melupakan musik tradisi. Jadi mereka lebih menggandrungi atau katakanlah lebih senang dengan musik-musik populer, musik pop, musik jazz. Jadi ketika mereka memilih di Malang itu ternyata menambah daya tarik, karena ada satu kesempatan grup dari NTT, Uwun Kloda dari Sika Maumere, mereka tampilkan di sebuah outdoor di Universitas Negeri Malang. Itu ada kok di Instagram, itu sudah dipublikasikan. Lalu mereka menampilkan musik mereka dan berkolaborasi dengan salah satu musisi terpilih dari Minang, Mbak Laili, dan dia menyanyikan lagu Maumere, dan begitu ramai memang. Dan ya memang karena itu performance di luar panggung, jadi kami tidak ada bedah. Itu sudah dibedah ketika di ruangan-ruangan yang sudah terjadwal itu. Seperti itu. Kira-kira apa yang pelajaran utama dari Lokofasia ini? Nah, pelajaran utama aja adalah bahwa kekuatan musik tradisi itu sebetulnya tidak kalah dengan kekuatan musik-musik modern, musik kontemporer. Karena karena kekuatan musik tradisi itu sebetulnya kalau dalam kacamata minta maaf orang Jawa, seniman-seniman Jawa, itu memang mereka eksplorasi sampai saat ini. Misalnya komposisi dalam gamelan, pelok, slendro itu mereka masih komposisikan, masih mereka masih memproduksi komposisi baru. Sementara kita di Sulawesi Utara sejauh ini tidak lagi. Dan saya harus mengakui itu. Mungkin Tribuners atau mungkin saya juga mungkin perlu semacam definisi lah. Ya. Batasan-batasan musik tradisi itu seperti apa? Apa itu musik tradisi? Jadi secara sederhana bisa dikonfirmasi di Google, Tribuners atau siapa saja. Musik tradisi itu musik yang memang betul-betul dari tradisi tertentu. Pembandingnya memang ada world music. World music itu musik dunia. Nah, memang ketika saya diskusi juga dengan Om Dwiki Darmawan ketika selesai dan saya mengunjungi studionya, dia juga mengatakan bahwa Kolintang itu ternyata sudah masuk kategori musik dunia. Nah, musik dunia itu musik yang hidup di seluruh dunia. Dia bahkan mungkin dari sisi alat musik tidak bisa dikategorikan sebagai musik tradisi. Nah, yang dimaksud dengan musik tradisi melodinya, notasinya itu betul-betul berbasis tradisi setempat. Maka ketika misalnya kita mendengarkan gamelan, otomatis kan ada nada-nada tertentu yang memang menjadi ciri khas dari gamelan itu. Tapi memang gamelan jujur saja saya tidak menguasai. Kalau misalnya di musik Kolintang, selama ini yang di Sulawesi Utara yang cukup berkembang adalah memainkan musik-musik barat yang menurut saya tidak saat ini faktanya tidak mengangkat lagi notasi yang asli di Minahasa. Itu yang katakanlah jadi pembelajaran paling besar. Karena begini, ketika juga selama kegiatan saya mencoba meriset apa sih artinya innovation. Nah, inovasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang kita mungkin membaca
harus ada invention, penemuan baru, padahal tidak sebetulnya. Hal yang sudah ada itu yang kita elaborasikan lebih mendalam lagi, lalu kemudian diangkat ke permukaan. Misalnya dalam komposisi-komposisi musik berbasis tradisi di Sulawesi Utara sejauh ini tidak pernah diangkat lagi. Dan itu, minta maaf, itu kekurangannya kita. Minimal kacamata saya melihat seperti itu. Sementara kalau misalnya komposisi di musik gamelan, gong waning dari Sika NTT, lalu kemudian ada grup musik Semut Ireng dari mereka namanya musik daul dari Madura, Pamekasan. Mereka justru memang mengkomposisikan musiknya mereka. Yang memang ya kalau budaya musik di Jawa itu kan tidak jauh dari gamelan. Walaupun Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mulai ada perbedaan. Kendati demikian juga musik Uwun Kloda yang gong waning dari Sika Maumere, mereka masih pakai gong-gong kecil yang ada dalam gamelan. Nah, tapi namanya mereka gong waning. Lalu kemudian ada peserta juga dari Surabaya. Namanya itu aduh saya lupa. Jadi alat musik mereka itu dari pipa-pipa plastik, lalu kemudian dari angin, lalu kemudian bisa membunyikan. Tapi komposisi musik gamelan, pelok dan selendro. Nah, lalu kemudian ada grup musik dari, ya kalau Parikesit dari Sukoharjo, Jawa Tengah, mereka memang masih mempertahankan tradisi musik gamelan dari Jawa. Lalu ada juga grup musik dari Uninemong dari mana ya? Surakarta, mereka juga mempertahankan gitu. Ada satu teman komposer dari dia dosen juga di ISI Surakarta, Mas Wahyu Toi Pambayun. Dia mengkomposisikan musik musik gamelan tapi sudah bernuansa modern. Nah, itu memang sudah sudah ada perubahan-perubahan tertentu tapi tidak melupakan ciri khas dari gamelan itu sendiri, yang pelok dan selendro. Selain itu sebetulnya rata-rata sama. Kalau misalnya dari Bandung Moi Musik, mereka menampilkan gamelan Sunda, tapi tetap masih komposisinya gamelan Sunda. Atau misalnya ada peserta dari Cimahi, Jawa Barat juga, Puspakarima, mereka bermain dengan, kalau kita di sini disebut tambur ya. Mereka cuma dengan irama tambur, tapi cengkok-cengkok vokalisnya vokalis Sunda. Nah, jadi memang betul-betul komposisi mereka masih musik tradisi. Maka saya cukup yakin ketika misalnya tahun depan lalu grup musik Kolintang dari Minahasa misalnya submit untuk kegiatan itu dan masih membawakan lagu-lagu barat, saya yakin tidak akan lolos. Jadi apakah musik tradisi ini lebih ke alat musiknya, komposisinya, atau? Saya pikir komplit. Alat musik memang ya kalau Kolintang kan pasti dari kayu karena mereka kan alat musiknya memang dari gong dari gamelan dan seterusnya. Tapi kemudian komposisi juga sih. Karena komposisi di Minahasa kan tidak banyak lagi orang membuat sesuatu yang baru. Komposisi yang berbasis tradisi. Mungkin kalau tanpa berlebihan saya mau katakan bisa dikonfirmasi, tapi minimal kalau dalam lagu-lagu Minahasa itu yang saya sedikit lihat bahwa itu ada kemiripan, bahwa itu nuansanya musik tradisi, misalnya lagu Kudus dalam Misa Manado gitu. Kudu nang nang na 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 na. Jadi notasinya itu yang sebetulnya terasa bahwa tradisi Minahasa. Kalau lagu-lagu tradisional yang lain misalnya Oh Ina Nikeke, atau yang terkesan lain, sudah modern. Terkesan sudah modern. Ada satu lagu yang masih ada nuansa notasi tradisi itu, lagu Sumikola. Ma endo moginangku dadadam la 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 la, itu masih notasi tradisi. Jadi boleh dikata ya, katakanlah minta maaf kepada pekerja seni musik Kolintang di seluruh dunia, katakanlah di Indonesia, di Jakarta. Ya kita memang harus mengeksplorasi itu. Karena ada banyak sekali nilai-nilai, bukan cuma nilai ekonomi tetapi nilai jual yang mungkin akan menjadi sebuah kekayaan yang memang betul-betul khas musik Kolintang yang bisa muncul dari garapan komposisi musik tradisi Minahasa. Maka memang kalau dalam konteks musik tradisi ya mungkin tidak cukup kita hanya bicara tentang Kolintang saja. Ada musik bambu sekarang kan rata-rata juga memainkan musik modern dalam konteks notasi modern, lagu-lagu barat. Tapi catatannya brother, tidak salah mereka semua itu. Mereka tidak salah. Cuma sekarang
Kalau misalnya kita mau mengeksplorasi lebih dalam, saya rasa bukan jalan yang tepat kalau misalnya kita mau memainkan Bohemian Rhapsody dalam musik kolintang. Saya rasa kurang tepat karena dari sisi real tinggal alatnya saja yang alat musik tradisional. Notasinya kan notasi barat. Padahal itu kan amat sangat jauh berbeda sebetulnya. Tapi ada juga kondisi ketika alat musik modern itu, misalnya keyboard Ya, sudah ada irama musik. irama kolintang, gamelan, semuanya di situ. Ya dari sisi alat musik sih saya pikir tidak merupakan representasi musik alat musik tradisional. Mungkin itu diputuskan seperti itu dalam rangka juga supaya ada kemudahan. Dan menurut saya kurang tepat sih kalau misalnya mau Akan mengeksplorasi musik ada tradisional. tantangan kan ketika Ya, semuanya sudah lebih modern, ya, ya. elektronik Ya, semuanya. ya, elektron misalnya. Kemudian eh, tampil mungkin di apa ya, semacam festival Festival begitu. ya. Ada dua pengalaman yang saya dapat ketika di Malang itu. Yang pertama dari direktur program Lokofasia itu, ternyata mereka ada sekitar berapa ya grup musik yang submit mendaftar, tapi kemudian mereka lihat ada gitar bass itu tidak itu langsung dianulir karena mereka mau memang betul-betul musik yang alat musiknya berbasis tradisi. Ada juga dari mana ya yang pakai drum, itu juga tidak diakomodir. Jadi alat musik kemarin itu Brother Aco itu memang alat musik rata-rata dibawakan, atau misalnya yang dari Bengkulu mereka Tempang Tigo, grup Tempang Tigo itu musik dol namanya. Nah musik dol itu ada 5 mau bilang ya alat musik mereka dol, tapi seperti kita mungkin tambur besar seperti beduk ya. Itu besarnya seperti ini, itu ada 5 dibawa semua dari Bengkulu. Dan ketika perform itu memang tidak ada tambahan-tambahan miking dalam eksebisi dan presentasi waktu di Malang itu tidak ada miking kecuali vokalis. Nah, vokalis itu diberikan miking. Tapi di luar itu tidak ada. Maka memang betul-betul musik tradisi itu betul-betul diangkat ketika tampil di sana. Mungkin kalau dalam konteks rekaman ya mungkin bisa pakai miking, pakai pengeras suara. Tapi kalau untuk memang mengeksplorasi lebih dalam mereka mau. Makanya ruangan yang tidak besar sebetulnya mungkin ketika mereka kami perform di salah satu teater ruang gedung, bukan gedung sih, hall teater di Universitas Negeri Malang, mungkin bisa muat sekitar 250 orang. Itu memang betul-betul diketuk asli memang. Karena memang ya sudah lumayan akustik sih ruangannya. Maka memang ketika muncul memang musik asli. Nah, lain halnya ketika Uwun Kloda tampil di outdoor. Memang terasa kecil sekali ketika ada salah satu alat musik yang tidak pakai ini. Tapi menurut saya karena dia sudah buat seperti tribun. Jadi performance-nya di bawah tetap kedengaran musiknya. Maka memang pada akhirnya kendati memang mungkin sudah dalam tanda petik tetap akan dianggap jadul ketika kita tidak menyertakan musik modern, alat musiknya ke dalam garapan musik tradisional. Tapi menurut saya sih harus tetap juga dieksplorasi lagi, terutama garapan komposisi musik tradisi ini seperti itu. Selain kolintang dari Minasa, dari alat musik dari Sulut yang lain kira-kira yang bisa dikategorikan sebagai musik tradisi musik tradisi musik bambu bisa. musik bambu. Yang penting komposisi musiknya. Musik bambu yang asli bambu. Iya. Kan ada musik bambu seng. Kalau musik bambu yang asli bambu itu, saya pernah KKN di Mangani itu, Sangihe, Kabupaten Sangihe. Mereka masih ada. Jadi bentuk trompetnya yang besar itu atau horn lah namanya kalau di marching band itu memang dibuat dari bambu. Saya rasa itu representasi dari musik tradisi. Atau musik Ada musik bia. Musik bia juga. Itu juga. Itu juga di daerah Batu itu masih ada, di daerah Likupang. Lalu ada musik Makaruyan. Tapi Makaruyan sekarang kan ya sama, mulai memainkan garapan-garapan musik barat. Yang mereka rasa itu sesuatu yang wah ketika dia memainkan Baby Blue misalnya, atau Green Green Grace of Home misalnya. Yang lagu-lagu lagu-lagu reggae atau lagu-lagu jazz lainnya kan.
Padahal sebetulnya yang perlu diangkat lagi, dikembangkan lagi, saya sangka garapan komposisi notasi musik tradisi Minahasa, dan itu ada kok. Tapi kalau kalau dipertunjukkan, Ya. justru biasanya orang lebih menikmati itu kan, Nah, musik tradisi tapi dengan permainan lagu-lagu musik modern. Memang betul, tapi itu kan cuma dalam, saya sangka cuma dalam semacam skop. entertainment saja. Iya, Atau bukan bagaimana? dalam, ya mungkin kalau publik di Sulawesi Utara lebih senang itu. Tapi kalau kita berpijak dari komunitas seni, pengamat seni, pencinta seni di Jawa, mau modern mau yang tradisional, mereka senang-senang aja. Jadi saya melihat bahwa kadar keinginan besar untuk betul-betul menyaksikan sebuah musik, karena terus terang ketika musik Kolintang naik di panggung, dia main di Mega Mall misalnya, lalu mereka memainkan Oh Ina Ni Keke, saya yakin sangat sedikit yang akan nonton. Mereka lebih senang ketika Bohemian Rhapsody, Iya. We Are the Champion-nya Queen misalnya. Saya tidak tahu ada masalah apa ya, tapi mungkin ada semacam kekurangan kekurangan penggarapan penggarapan sebuah komposisi musik berbasis notasi musik di Minahasa. Ada satu teman, dia juga seniman dan dia meneliti tentang musik Mazani. Nah, musik Mazani itu musik yang hanya berbunyi tapi dinyanyikan. Tidak ada irama, tidak ada irama alat musik lainnya. Nah, dalam musik Mazani itu ada notasi-notasi yang Masan ini di Minahasa. Mazani di Minahasa, di Rurukan ada, di Woloan ada. Tapi di daerah Tontembuan atau Tolor juga mereka punya. Tapi dengan bahasa dari subetnis mereka. Nah, notasi-notasi di situ memang sangat-sangat memang berbasis tradisi dalam hal notasi. Tapi memang catatan singkat saya, misalnya di Rurukan, karena beberapa tahun terakhir saya juga sering diminta untuk jadi juri dalam event itu, sudah mulai kemodernan ya. Ada nilai-nilai notasi modern yang mereka mainkan. Dan menurut saya juga oke, kalau itu mau berkembang seperti itu tetap jalan. Jadi saya mau menitik beratkan musik tradisi tetap harus digodok, harus digarap bersamaan dengan ini tetap semakin berjalan. Itu tidak akan menafikan atau mengurangi sepak terjang teman-teman musisi yang sampai hari ini tetap memperkenalkan Kolintang dimanapun, musik bambu juga dimanapun. Tapi sekarang katakanlah mungkin ini bisa menjadi ajakan kepada teman-teman, terutama para komposer. Saya yakin di Minahasa atau di Sulawesi Utara secara umum banyak sekali komposer hebat. Ya, ada mungkin Prof. Perry, ada mungkin siapa lagi? Ada Mner Glenn Latuni yang memang betul-betul etnomusikolog. Lalu kemudian ada komposer-komposer mungkin atau seniman-seniman hebat di bidang teater yang mungkin bisa menggarap. Karena ketika misalnya grup musik Semut Ireng yang membawa musik daul dari Madura, di samping mereka memainkan, mereka ada gerakan teatrikal. Dan itu dalam satu konsep. Maka saya membayangkan apabila mungkin dari Minahasa tahun depan mungkin bikinlah garapan komposisi musik dengan notasi musik Minahasa dari alat musik Kolintang. Lalu kemudian ada sebagian orang menari dengan gaya khas Maengket kah, gaya khas Mazani misalnya. Lalu kemudian dikolaborasi dengan satu alat musik bambu dengan notasi komposisi yang sudah dan digarap dalam sebuah seni pertunjukan. Saya sangka itu bisa terakomodir. Karena begini, Brother Aco, mungkin tidak mempengaruhi macam-macam hal, tapi sampai hari ini Direktorat Perfilman Musik dan Media tidak pernah membuka festival musik daerah memainkan musik barat, tidak pernah. Yang ada itu festival musik tradisi, festival keroncong. Festival Kolintang pun belum dijadikan semacam satu main event utama misalnya di kementerian misalnya. Kalaupun ada itu mungkin mereka sebagai supporting system saja yang menyelenggarakan misalnya kelompok paguyuban tertentu misalnya, komunitas tertentu, tapi mereka minta dukungan dari pemerintah. Tapi bahwa memang itu diprogramkan di pemerintah, diprogramkan di Direktorat Perfilman Musik dan Media, sampai hari ini cuma ada itu tadi. Festival musik keroncong, festival musik tradisi, dan Lokofasia yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Dan menurut saya harus bergerak. Seniman-seniman komposer dari Minahasa harus bergerak. Dalam rangka ya itu kembali mengangkat musik-musik notasi di musik Minahasa itu.
terkait notasi atau komposisi Ya, musik komposisi. tradisi itu apakah karena seperti apa ya bro tadi menyinggung soal ternyata ada lagu-lagu tertentu lagu tradisional Ya, dari misalnya Dari Minahasa Minahasa. ternyata Sudah tidak tetap ada. ya tidak murni Iya, tradisi iya. ya. Iya, Nah, iya. kira-kira apakah ada dari notasi-notasi atau komposisi itu yang lebih eh, apa? Dia lebih apa ya? Kalau mau dibahasakan dia lebih dekat dengan kultur atau mengapa dia lebih dekat dengan itu ya? Mungkin Karena bro sebagai misalnya sebagai pengamat seni mungkin lebih apa ya? misalnya kalau di dalam tradisi ketika saya sempat juga mengedit satu buku Seni Mazani Seni Mazani di Rurukan, saya menemukan bahwa tradisi di Rurukan ya minimal. Saya sangka di Woloan juga yang ada Mazani, walaupun memang agak sedikit berbeda notasinya. Ya, notasi yang sudah dinarasikan dinyanyikan dalam sebuah pentas. Di sana itu sedangkan hanya mau ambil makanan di dapur itu dinyanyikan, tapi dengan notasi apa ya, notasi yang kayak jadi dalam berkegiatan mereka menyanyikan itu, Menyanyi. dan dalam mindset minimal orang Rurukan ya itu sudah apa ya macam terprogram, sehingga ketika mau ke dapur atau bahkan tradisi di sana itu sering mereka buat event tahunan, mungkin Tribun bisa melirik itu event tahunan biasanya di bulan Maret. Mereka memang dari pagi itu sudah apa ya, kegiatan mapalus, lalu di pegunungan-pegunungan mereka saling sahut menyahut, dan itu sudah jadi program program utama juga dari masyarakat desa Rurukan secara keseluruhan. Kan di Rurukan kan ada 18 ada 18 kelurahan 18 lingkungan. Nah, jadi masing-masing lingkungan di posisi masing-masing lalu mereka sahut menyahut dengan itu tadi notasi musik tradisi. Jadi memang betul-betul dari kultur menurut saya. Dan mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Misalnya bedakan kita misalnya mendengarkan lagu ketika kita landing di bandara, lalu tiba-tiba dengar lagu lagu Sumikola, tang 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 tang. Apa ya, ingatan-ingatan kita itu ke masa lalu, Iya. bahwa memang betul-betul terbawa ya. Kayak juga mungkin kalau kita pernah ke Bali, pas landing dengar musik gamelan Bali, dan ketika kita pulang pasti ketika putarkan lagu itu kita akan ingat Bali, karena mungkin musik Minahasa juga seperti itu. Minimal dalam pengalaman saya ketika misalnya kerja di rumah atau apa, saya selalu putar-putar lagu Kolintang, walaupun ya yang sudah modern sekarang, misalnya lagu-lagu daerah yang memainkan lagu-lagu umum, karena memang masih sangat kurang dengan lagu-lagu dari apa ya, berbasis notasi tradisi Minahasa seperti itu. Sebagai dosen pariwisata mungkin apakah Bro Amro ini lebih melihat potensi musik tradisi kita itu apakah akan lebih laku kira-kira ketika dia menampilkan keasliannya Keasliannya ya di di mungkin pentas dunia mungkin di ya. orang-orang yang datang wisatawan atau lebih mereka kan lebih suka mungkin seperti tadi Ya, Bohemian betul, Rhapsody tapi yang populer ya. kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya, sekarang kan semacam ada gerakan back to culture, atau apa ya, kembali ke back to nature, atau kembali ke nilai-nilai tradisi. Saya sangka saya yakin akan ada prospeknya cukup cerah. Dalam arti begini, saya punya teman mereka perform di Bulgaria dengan bawa kolintang. K2J, Kolintang Kawanua Jakarta. Dia sendiri cerita ke saya, Mas Firin, mungkin dia sementara nonton, karena dia pegiat kolintang juga. Ada 2 karya dia juga yang notasinya mulai menyentuh notasi tradisi. Ada 2 karya di tahun lalu dan tahun ini. Nah, ketika mereka mau tampil di Bulgaria, event organizer atau panitia yang memang betul-betul yang punya acara berpesan kepada beliau, karena dia leadernya, Bung Ferdinand, Brother Ferdinand, jangan memainkan lagu barat. Jadi akhirnya mereka memainkan lagu Oh Ina Ni Keke, Oh Minahasa yang ada, lagu Minahasa yang ada,
Aki Tembo-Temboan, Esa Mokan, dan ada sekian banyak lagu yang memang betul-betul sering kita dengar dalam tradisi di Minahasa. Dan itu mendapatkan aplaus, dan sepertinya mereka lebih senang itu. Jadi berkaca dari situ menurut saya, ini tetap akan laku sih, menurut saya. Permasalahannya sekarang, mampu ndak kita membuat komposisi itu? Mampu ndak kita mau mempopulerkan lagi yang notasi dalam bentuk komposisi musik tradisi itu? Notasi musik tradisi. Dengan catatan tadi, yang sudah ada di katakanlah gerakan-gerakan memodernkan kolintang itu dengan memainkan lagu barat, tetap jalan. Jalan saja, ndak masalah. Tapi ini tetap harus jangan dilupakan, karena ya bagi saya harus dikembalikan ke sana. Dan saya yakin misalnya wisatawan asing terutama ketika mereka datang dan cari, oh ini kayu ya. Biasanya mereka tanya, karena saya pernah mengalami. Paling pegang-pegang, oh ini kayu ya. Bisa main lagu apa? Ada semacam mungkin ketidaksukaan ketika mereka memainkan lagu barat. Mereka lebih senang bermain lagu yang berbasis tradisi. Tanpa maksud mendewa-dewakan komposisi musik gamelan. Komposisinya ya dengan pelok slendro itu sudah dipentaskan di konservatori art di luar negeri, sudah dipentaskan. Berbanding terbalik dengan kita, lagu barat kita mainkan di musik kolintang. Yang notabene menurut saya sih sudah bagus, tetapi harus lebih memberi tempat kepada pengembangan notasi musik tradisi itu menurut saya. Walaupun memang sesuai tema kita ya, memang sekarang kolintang atau musik tradisi itu ada di tengah perkembangan peradaban musik kontemporer. Tinggal bagaimana pelaku-pelaku seni musik tradisi itu. Kendati memang demikian ya, ketika saya juga menulis-nulis tentang kolintang terus, orang sering mengatakan, ngapain lo urus kolintang? Tapi pada akhirnya kan generasi ke depan mereka tetap butuh literasi untuk itu. Komposer juga dari Minahasa yang saya katakan tadi cukup banyak sekali yang hebat, segera untuk membuat komposisi itu. Dan saya sangka belum terlambat, karena prospek ke depan kan, apalagi kan pasca pandemi kan, perkembangan pariwisata itu mulai bangkit lagi. Tadi saya baca-baca data dari dari Kemenparekraf, tahun 2023 itu pariwisata mulai bangkit lagi. Berarti kan 2024 diharapkan akan semakin berkembang lagi. Nah, mungkin dari sisi dalam konteks pariwisata ya, musik-musik tradisi itu bisa jadi salah satu atraksi wisata unggulan. Dan misalnya kita melihat di RBN Wale Mazani di Tomohon, Pak Yodi Arai, mereka sudah menyiapkan itu, dari ada museum, dan kalau tidak salah mereka setiap bulan atau setiap 2 minggu itu ada kunjungan wisatawan. Dan ya harap mereka tetap mulai mempermainkan musik tradisi itu, di samping tentu memainkan yang musik-musik modern itu. Kira-kira banyak tidak komposer atau pegiat seni tradisi itu di Sulut yang muda-muda, atau banyak tidak? Atau mungkin sudah mulai juga? Kalau saya lihat sih banyak, karena cuma memang alat ukur mereka banyak atau tidak kan biasanya dari karya mereka. Nah, saya tahu banyak teman-teman di seniman kolintang yang mengarang lagu, menciptakan lagu. Ada juga di misalnya teman-teman seniman gereja misalnya, yang mungkin menciptakan komposisi musik gereja. Saya sangka mereka ada peluang untuk bisa menciptakan musik tradisi itu. Tinggal bagaimana ya upaya siapa saja, misal termasuk saya tentu, untuk menggerakkan mereka untuk membuat komposisi itu. Misalnya ada siapa ya? Ada Brother Steve misalnya, ada Pak Tommy Ransun misalnya. Mereka itu komposer-komposer di musik kolintang, dan tentu saja musik paduan suara juga, yang pasti punya skill untuk itu. Kalau saya memang tidak ada skill untuk menciptakan lagu. Saya memang khusus Mungkin untuk menceritakan. saya pikir itu ya, karena mungkin wadah lebih kegiatannya kurang, atau mungkin cuma terbatas, makanya saya berpikir mungkin hanya sedikit orang yang. Ya, betul. Iya. Nah, mungkin Bro Amro bisa melihat bagaimana peluang supaya musik tradisi ini tetap terjaga,
kemudian juga musisinya juga tetap ada. Tetap ada ya. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Saya pikir alat ukur mungkin terlalu gampang ya. Misalnya buat lomba cipta lagu musik tradisi. Itu tahun lalu dibuat oleh RRI Jakarta. Satu lagu dari Sulawesi Utara lolos. Itu teman saya Ferdinand juga. Judulnya si Tau Timau Tau. Dan yang mengkomposisi, jadi dia buat melodi dasarnya, dia buat syairnya, nanti yang memproduser itu maestro kita Dwiki Darmawan. Itu sudah ada kok, bisa lihat di YouTube. Nah, mungkin itu salah satu cara. Tapi memang kemarin sangat sedikit yang mendaftar. Saya tidak tahu ada problem apa, apakah tidak mau ikut atau gimana. Tapi ada satu dari Ambon. Kalau Ferdinand memang dia tinggal di Jakarta. Tapi memang dia notasi musiknya juga sedikit agak modern sih kalau saya dengar. Nah, mungkin itu wadah-wadah atau itu salah satu cara untuk bisa merangsang ya, menstimulus para komposer untuk menciptakan lagi notasi musik tradisi itu dalam sebuah komposisi musik. Atau misalnya ya saya juga ada semacam upaya sih untuk cari sponsor untuk kita buat festival itu nanti, bukan festival, kita buat lomba cipta lagu atau cipta komposisi musik berbasis tradisi dengan memberi tempat pada notasi musik asli Minahasa. Tapi kemudian nanti ya mungkin minta dukungan dari pemerintah. Karena kalau tidak diwadahi dengan itu, saya sangka mungkin ya hanya begini-begini saja. Ya. Padahal sebetulnya saya yakin skillnya banyak. Pencipta-pencipta lagu gereja yang memang dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Apalagi misalnya teman-teman kita yang dari pegiat-pegiat seni, Mas Sampir misalnya. Mas Sampir juga mungkin sejauh ini bisa jadi sarana untuk mengeksplorasi musik tradisi, karena mereka kan dari sisi bahasa kan, coba lihat sastra-sastra Mas Sampir itu peluangnya sebetulnya cukup besar untuk, dan mereka memang mirip-mirip Mazani lah kalau di Tumbulu ya, di Rurukan itu. Jadi ya tinggal wadah yang harus memang disiapkan lah untuk itu. Mudah-mudahan ya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan saya bisa cari sponsor untuk bisa, ya siapa tahu juga saya bisa usulkan ke teman-teman di program Lokofasia. Ada Mas SJ mungkin sementara nonton. Siapa tahu bisa lomba cipta lagu di lomba cipta lagu musik tradisi Minahasa misalnya. Alat musiknya bisa dari kolintang, bisa musik bambu, bisa makaruyan. Yang penting komposisinya musik tradisi. Lalu kita nanti mengundang kuratornya atau bukan mentor ya, yang menilai itu ya komposer-komposer dunia misalnya. Kemarin ada teman-teman dari Pamekasan Madura yang membawa musik daul dari grup Semut Ireng. Mereka akan buat workshop, dan Pak Otto Sidarta dia bilang saya siap hadir kalau saya diundang untuk beri workshop tentang musik tradisi ini. Dan saya sangka mereka bersedia untuk bisa mengkurasi semua komposisi-komposisi musik yang masuk. Ketika misalnya waktu itu kita adakan semacam, nanti minta dukungan Tribun ya. Tapi saya cari sponsor dulu. Ya. Oke. Nah, kita kembali dari Lokofasia ya. Iya. Tadi kan mungkin ada saya tanya, mungkin pelajaran utama dari kegiatan itu. Nah, kira-kira yang bisa diterapkan dari Lokofasia yang bisa diterapkan mungkin untuk konteks Sulut ini. Konteks Sulawesi Utara. Pertama ya, yang paling konsepnya dulu. Konsep Lokofasia itu setiap ada event, endingnya literasi, tulisan, buku. Dan itu seperti sudah jadi pakem sebetulnya 2 tahun terakhir. Dan itu sebetulnya mengadopsi cara kerja berkesenian di Jawa. Kita harus akui, mereka itu setiap kegiatan itu ada buku yang bisa jadi warisan legacy kepada generasi berikut, sehingga ketika tahun berikut atau kesempatan berikutnya mereka menyelenggarakan itu bisa jadi satu bahan evaluasi. Tapi tentu ya harus ada orang yang dikhususkan untuk itu. Jadi jangan hanya memang betul-betul ya seperti kategori Lokofasia lah. Ini soal konsepnya. Yang memang betul-betul ada peneliti musiknya, penulis riset-riset tentang seni, tentang musik. Nah, yang dampak berikutnya ya itu tadi, bahwa ide gagasan yang saya dapat di sana itu memang sudah mulai harus diterapkan sekarang. Dan bukan kebetulan hari ini, ya dalam waktu dekat ini saya pada akhirnya sudah menyelesaikan satu buku
Judulnya Gerakan Kebudayaan Kolintang di Pusaran Peradaban. Saya situ sih di dalam buku itu masih memberikan semacam stimulus terkait bahwa dalam musik kolintang itu kita harus konservasi lagi. Lalu kita inovasikan, terutama notasi yang tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, itu barangkali output yang ya menurut saya cukup real, sudah mulai terasa ya. Termasuk misalnya saya mulai membangun diskusi-diskusi dengan teman-teman. Ada satu kelompok yang belum terbentuk secara resmi sih, tapi namanya Minahasa Ethno Art. Ada teman Master Denny, ada Master Frani, ada Master Pendeta Alvin. Kami mencoba untuk yang menyatukan ide-ide gagasan untuk ke depan mungkin bisa buat komposisi seni, komposisi notasi musik tradisi itu. Lalu kemudian ya mungkin ada event kita bisa. Dan menurut saya jangan dulu membayangkan bahwa kita harus keluar. Kita bergerak di dalam saja dulu. Misalnya ketika ada macam acara apa gitu, kita tampilkan ini musik tradisi kita dengan komposisi yang baru. Tapi satu catatan, dari program Lokofasia itu memang kita harus betul-betul ciptaan baru. Jadi lagu baru, berarti komposisi baru. Komposisi baru ya berarti kalau dia notasi musik Minahasa harus komposisi yang baru. Karena kemarin dapat sorotan ya, sedikit catatan kecil, dapat sorotan karena ada satu grup yang memainkan itu, yang dari Sika, mereka memainkan di ending lagu Mau Mere yang Mere. Nah itu ternyata tidak tepat karena mereka maunya memang betul-betul komposisi yang baru dibuat. Karena memang di sana jadi memang pada akhirnya grup-grup musik yang datang itu memainkan lagu-lagu yang baru. Jadi itu mungkin jadi soal konsep Lokofasia itu harus berakhir dengan tulisan. Yang kedua salah satu catatan saya, buku saya yang baru itu jadi dampak juga di sana. Tapi kemudian menggerakkan lewat teman-teman mungkin, karena di dalam kelompok saya itu Minahasa Ethno Art itu mereka juga punya teman, pada akhirnya kan berjejaring dan saling memberikan informasi terkait dengan eksistensi yang sebetulnya sangat khas dari musik tradisi ini. Baru itu sih. Tapi ya itu peluang tadi yang muncul ketika Brother Aco tanya soal lomba cipta lagu komposisi musik tradisi, itu juga mungkin sesuatu yang kalau bisa terrealisasi di awal tahun depan, saya sangka sangat pas. Nah, sebagai pegiat seni, tantangan utama untuk musik tradisi kita itu apakah musik kontemporer itu, pengaruh musik kontemporer itu sendiri, atau mungkin apa? Kalau musik kontemporer saya sangka itu bukan tantangan bagi musik tradisi, karena faktanya musik tradisi kolintang, musik bambu kayaknya ada bisa dikolaborasikan kan? Ya. Seperti yang kalau dalam konteks kolaborasi sudah benar. Musisi Dwiki Darman kan bisa itu kemudian. Jadi musik kontemporer itu bukan jadi tantangan atau saingan dari musik tradisi, nggak bisa. Justru memang tantangan terbesar itu ya subjek para seniman itu mau ndak mereka untuk mengembangkan atau mengangkat kembali ke permukaan notasi asli musik Minahasa itu. Karena di luar sana pasti ketika diskusi dengan teman-teman di Lokofasia, mereka tanya ada ndak notasi musik di Minahasa. Karena ketika saya cerita, karena framing berpikir saya ketika presentasi, di kesempatan presentasi bagi peneliti musik, saya kan selalu dilatar belakangi oleh kolintang. Dan saya bilang terus terang bahwa kolintang itu memang sudah memainkan rata-rata musik dan lagu-lagu barat. Yang tidak salah sebetulnya, tapi bukan itu yang dimintakan atau yang dituntut dalam Lokofasia misalnya. Kalau dalam konteks Lokofasia. Tapi kemudian mereka bertanya, memang tidak ada notasi? Ada. Saya jelaskan, saya dengungkan misalnya yang lagu-lagu tadi itu. Wah, itu saja dieksplorasi lagi. Berarti kita ciptakan baru yang mungkin warnanya seperti itu. Nah, pada akhirnya ya sudah, itu yang jadi tantangan sebetulnya terbesar. Bahwa mau ndak para komposer ini menciptakan sebuah komposer Minahasa ya, komposer Sulawesi Utara menciptakan lagi itu. Atau misalnya di Mas Ampir. Kalau Mas Ampir saya sangka sudah cukup banyak mereka ciptakan baru. Bahkan banyak. Mungkin mereka bisa lolos kalau mereka mendaftar di Lokofasia. Tergantung kurasinya seperti apa dari para mentor. Itu saja sih tantangan terbesar. Kalau misalnya tantangan-tantangan lain sih tidak ada, karena
dalam segala event sekarang pada akhirnya musik tradisi selalu diberikan panggung. Sekarang misalnya teman-teman FPV Fantastic Prima Vista Lembean di bawah pimpinan Brother Steve sementara main di beberapa tempat. Saya lihat tadi mereka tampil juga. Lalu kemudian nanti hari Jumat ada teman saya akan konser Tong Ting Tang di Gedung Kesenian Jakarta, Brother Ferdinand. Dia justru mengkolaborasikan, ada kolintang, angklung, lalu ada gamelan Bali, gamelan Jawa, dan dia konserkan di hari Jumat ini tanggal 27. Kemudian tantangan sebenarnya tidak ada tantangan sih kalau menurut saya, cuma lebih kepada diri sendiri. Makanya agar supaya memang diri setiap seniman itu tidak terbawa dengan tidak mau buat sesuatu untuk pengembangan notasi musik tradisi itu, ya minimal saya tetap menyuarakan lewat tulisan misalnya. Mari teman-teman kita untuk mengkomposisikan sebuah lagu yang baru dalam tradisi Minahasa. Seperti itu, brother. Di dunia kampus kira-kira bagaimana? Apakah minat terhadap musik tradisi ini juga? Kalau minat terhadap musik tradisi justru besar. Di Unika de La Salle itu ada UKM Kolintang, ada UKM Tari, ada dulu sampai tahun lalu ada UKM Maengket. Jadi minat mereka ke musik atau seni tradisi secara umum justru banyak. Di Fakultas Ilmu Budaya Unsur juga ada. Kebetulan saya juga mengampu grup Kolintang di sana. Kemarin mereka tampil dalam lomba paduan suara mahasiswa tingkat nasional. Kebetulan Universitas Samratulangi sebagai tuan rumah. Kolintang juga tampil dengan kostum kabasaran. Jadi sebetulnya minat itu ada. Tinggal bagaimana kita mewadahi mereka. Tapi ya lagi-lagi itu. Pasti kalau mewadahi mereka ya musik lagu-lagu modern yang kita bawakan. Tapi barangkali mengapa tidak salah kalau misalnya memainkan musik modern di Kolintang, bisa jadi itu satu start awal yang baik untuk merangsang teman-teman. Nanti ketika sudah ada komposisi musik tradisional, notasi musik Minahasa, lalu pelan-pelan kita perkenalkan kepada mereka. Supaya memang betul-betul edukasi di bidang musik itu jalan. Di sisi tertentu mereka melatih skill, keterampilan, serentak atau bersamaan itu atau berlanjut dari situ ya mereka mulai mendapatkan pengetahuan bahwa musik tradisi Minahasa itu notasinya begini. Mari kita mainkan. Karena kan seperti kata Pak Dieter ketika dia kasih materi, dia bilang biasanya subjek atau orang itu dia akan familiar dengan bunyi yang sudah sering dia dengar. Nah, bayangkan apabila komposisi musik tradisi dengan notasi Minahasa murni yang belum pernah didengar, pasti orang akan jenuh. Tetapi pada akhirnya lama-lama karena proses tetap dia akan senang untuk mendengarkan itu. Asal kita tetap punya semangat untuk menggerakkan mereka, memperdengarkan komposisi yang baru itu. Tidak masalah mereka tertarik atau tidak, itu biasa menurut dia. Maka ya kita harus coba sebetulnya. Oke, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, Bro Amro bisa memberikan statement apa yang mungkin harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menjaga musik tradisi ini. Oke, kepada siapapun pegiat seni, pengamat seni, bahkan komposer-komposer, saya tahu di Sulawesi Utara itu banyak komposer hebat. Marilah kita bergerak lebih ke dalam lagi, karena di dunia luar pasti mereka akan senang ketika ada komposisi baru dalam musik tradisi Minahasa, dalam notasi musik di Sulawesi Utara. Cobalah untuk melakukan itu supaya betul-betul di sisi lain, di sisi pertama kita tetap memainkan, terbuka kepada musik kontemporer, musik-musik barat, tetapi pada saat yang sama kita jangan lupa dengan musik tradisi kita. Mari kita berakar dari tradisi, karena ya itulah rumah kita. Karena setiap musik yang muncul dari kultur tertentu itu pasti akan berdampak pada kultur tersebut juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu. Dan kepada teman-teman, banyak kenalan saya di dunia seni, banyak seniman. Mungkin suatu waktu kita bisa ngopi-ngopi untuk mendiskusikan lebih panjang lebar lagi. Mudah-mudahan podcast ini menjadi pemicu untuk terus bergerak membangun ini musik tradisi, terutama di Sulawesi Utara. Oke, Bro Amro. Baik. Terima kasih banyak sudah datang. Ya, terima kasih. Berbagi ilmu, berbagi cerita untuk Tribuners di mana saja.
Oke, demikian Tribuners perbincangan saya bersama Bro Amro. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan dengan tema yang berbeda. Oke. Oke.